Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas untuk bab Introduction to Information System. Di sini anggota kami terdapat Kalula Adristi dengan NPM Mahir 128, Natasha Silvian NPM Mahir 164, Devina Zara NPM Mahir 180, dan Muhammad Salahuddin Juliansyah NPM Mahir 285. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam materi sistem informasi, yang dimana sistem informasi ini merupakan berkembang dari sistem pemrosesan transaksi menjadi sistem pendukung pengambilan keputusan. Peran informasi sistem dalam meningkatkan efisiensi perusahaan yaitu berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, lebih akurat, dan dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, peranan informasi sistem dalam meningkatkan efektivitas perusahaan berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem informasi terhadap daya saing perusahaan. Yang pertama, informasi sistem sebagai competitive advantage, yang dimana merupakan sumber keunggulan kompetitif, meningkatkan kecepatan pelayanan, mengontrol biaya lebih efektif, mengelola supply chain secara efisien, menyediakan informasi real time, dan juga memperkuat hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu tanpa informasi sistem yang terintegrasi, perusahaan yang akan kalah dari pesaing lain. Dilihat dari lebih digitalisasinya, lebih responsif, dan juga lebih data driven. Nah, informasi sistem memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dan masuk ke pasar global. Hubungan informasi sistem dengan globalisasi dan digital ekonomi. Sistem informasi ini memungkinkan komunikasi lintas negara, integrasi sistem antar perusahaan, serta pelaksanaan transaksi secara elektronik melalui electronic commerce atau e-commerce. Tanpa adanya sistem informasi yang memadai, perusahaan tidak akan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis yang semakin terdigitalisasi. Selanjutnya adalah pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan serta pengendalian dalam suatu organisasi. Sistem ini mengintegrasikan teknologi, manusia, dan prosedur dalam satu kesatuan yang terstruktur. Nah, untuk sederhananya yaitu kita memiliki sebuah data, kemudian data itu diproses, yang kemudian menjadi informasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi sistem informasi manajemen menurut para ahli yaitu menurut Gordon Widdavi, sistem informasi manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang terintegrasi untuk menyediakan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Menurut Kenneth J. Loudon dan Jane P. Loudon, sistem informasi manajemen adalah sistem yang menyediakan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mendukung kegiatan organisasi seperti perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Untuk komponen sistem informasi sendiri, yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Hardware ini adalah perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Contohnya seperti komputer, server, smartphone, printer, router, dan switch. Untuk fungsi utamanya yaitu untuk input data, pemrosesan data, penyimpanan data, output informasi. Hardware ini merupakan infrastruktur dasar yang memungkinkan sistem informasi berjalan secara fisik. Yang kedua ada software, yaitu perangkat lunak. Software ini adalah program atau aplikasi yang mengatur dan mengendalikan kerja hardware. Contohnya seperti sistem operasi seperti Microsoft Windows, aplikasi pengolah seperti Microsoft Word, sistem manajemen basis data seperti MySQL, aplikasi ERP dan CRM. Fungsinya sendiri untuk mengolah data menjadi informasi, mengatur proses bisnis, dan mengontrol perangkat keras. Yang ketiga ada data. Data adalah fakta mentah yang belum memiliki makna sebelum diolah. Contohnya seperti nama pelanggan, jumlah transaksi, tanggal penjualan, nilai mahasiswa. Nah, setelah diproses, data akan menjadi informasi yang berguna seperti laporan keuangan, laporan penjualan, atau analisis tren. Yang keempat ada prosedur. Prosedur adalah aturan dan langkah-langkah yang mengatur bagaimana sistem digunakan dan dioperasikan. Contohnya seperti prosedur input data, SOP backup data, prosedur keamanan sistem, alur persetujuan transaksi, dan prosedur memastikan sistem berjalan secara konsisten, efisien, aman, dan terkendali. Dan yang kelima ada people atau manusia. Manusia merupakan komponen penting dalam sistem informasi karena berperan sebagai pengguna dan pengelola sistem.
Contoh pihak yang terlibat seperti end user, administrator sistem, programmer, analisis sistem manager. Manusia ini bertanggung jawab dalam merancang, mengoperasikan, memelihara, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dihasilkan sistem. Selanjutnya, pendekatan dalam sistem informasi. Yang pertama ada pendekatan teknis atau technical approach. Pendekatan ini menekankan pada aspek teknologi dan metode formal yang berfokus pada ilmu komputer, matematika, statistik, riset operasi, teknologi basis data, jaringan komputer. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan proses, mendesain sistem yang cepat dan akurat. Yang kedua ada pendekatan perilaku atau behavioral approach. Pendekatan ini menekankan pada aspek manusia dan organisasi. Fokusnya ini pada psikologi, sosiologi, perilaku organisasi, dan ilmu komunikasi. Tujuannya untuk memahami bagaimana manusia menggunakan sistem serta mengurangi resistensi terhadap teknologi. Nah, untuk kesimpulannya yaitu di mana teknologi harus beriringan dengan data, proses, dan juga manusia. Keberhasilan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau pendekatan teknis saja, tetapi juga oleh bagaimana manusia menerima dan menggunakan sistem tersebut atau disebut dengan pendekatan perilaku. Pendekatan terbaik adalah mengintegrasikan keduanya sehingga sistem tidak hanya canggih secara teknis tetapi juga efektif secara organisasi. Lalu saya akan menjelaskan tentang evolusi pada aplikasi komputer. Ada beberapa jenis sistem yang dapat kita pelajari. Terutama adalah transaction processing system. Pada masa sebelum komputerisasi yang sangat masif, orang-orang melakukan pengecekan data dan lain-lain menggunakan cara manual. Oleh karena itu, transaction processing system ini sudah hadir sejak lama. Yang kedua, manajemen informasi sistem adalah basis komputer sistem yang membuat informasi available kepada pengguna dengan keinginan yang tepat. Lalu yang ketiga ada virtual office system adalah kemampuan suatu kantor untuk mengautomisasi sistem mereka. Yang keempat ada sistem support system adalah sistem untuk membantu suatu manajer untuk menyelesaikan atau memberikan suatu pendapat dalam suatu masalah. Dan terakhir ada enterprise resource planning system adalah sistem berbasis komputer yang dapat yang memudahkan manajemen untuk mengendalikan resource dan juga merencanakan resource yang akan digunakan. Saya Natasha Silvi dengan NPM akhir 164. Pada slide ini membahas mengenai Information System and Organization or Challenges. Jadi di slide ini menjelaskan mengenai hubungan sistem informasi dengan struktur organisasi. Jadi hubungan sistem informasi dengan struktur organisasi ialah sistem informasi mendukung koordinasi dan komunikasi organisasi. Dengan adanya sistem informasi, koordinasi dan komunikasi antar bagian menjadi lebih cepat dan akurat. Selain itu, teknologi memungkinkan organisasi menjadi lebih datar karena banyak keputusan dapat diambil lebih cepat tanpa banyak lapisan manajemen. Kemudian integritas data juga membantu setiap departemen bekerja berdasarkan informasi yang sama. Akibatnya, peran manajer bergeser dari sekadar pengawas operasional menjadi pengambil keputusan strategis. Selanjutnya mengenai dampak IS terhadap proses bisnis. Sistem informasi memberikan dampak besar terhadap proses bisnis. Salah satu dampak utamanya adalah otomatisasi yang membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, kesalahan manual dapat dikurangi karena banyak proses dilakukan oleh sistem. Teknologi juga memungkinkan organisasi melakukan bisnis proses re-engineering
atau perencanaan ulang proses bisnis agar lebih optimal. Dengan informasi real time, perusahaan dapat merespon pelanggan lebih cepat dan meningkatkan kolaborasi antar tim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan dalam implementasi sistem informasi. Jadi meskipun manfaatnya besar, implementasi sistem informasi tidak lepas dari tantangan. Tantangan pertamanya adalah resistensi dari karyawan yang sudah nyaman dengan cara yang lama. Selain itu, biaya implementasi dan pemeliharaan sistem seringkali cukup tinggi. Banyak organisasi juga menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan sistem baru dengan sistem lama. Risiko keamanan data dan kebutuhan pelatihan pengguna juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Selanjutnya, terdapat perubahan organisasi akibat teknologi. Jadi penerapan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam organisasi. Banyak pekerjaan berubah dan membutuhkan keterampilan digital baru. Teknologi juga memungkinkan munculnya kerja jarak jauh dan organisasi virtual. Pengambilan keputusan juga semakin berbasis data, bukan hanya intuisi. Secara keseluruhan, budaya organisasi menjadi lebih kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan. Jadi kesimpulannya pada slide ini, sistem informasi adalah penggerak transformasi organisasi. Jadi sebagai kesimpulan, sistem informasi merupakan penggerak utama transformasi organisasi modern. Namun keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada keselarasan dengan proses bisnis dan sumber daya manusia. Organisasi harus mampu mengelola tantangan seperti resistensi perubahan, biaya, dan keamanan. Dengan sikap yang adaptif, perusahaan dapat memperoleh manfaat maksimal dari sistem informasi.